Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang masalah etika sosial dan politik dalam e-commerce. Fitur-fitur e-commerce. Fitur-fitur e-commerce terdiri dari 1. Ubiquity, 2. Global reach, 3. Universal standard, 4. Richness, 5. Interactivity, 6. Information density, 7. Personalization, 8. Social technology. Di slide ketiga ini akan memberitahu tentang masalah etika sosial dan politik dalam e-commerce itu ada 4. 1. Hak informasi, kedua pemerintah, ketiga hak kekayaan, dan keempat keselamatan dan kesejahteraan publik. Di slide keempat ini akan membahas tentang konsep dasar etika. Konsep dasar etika ini ada 4. 1. Tanggung jawab, yaitu agen moral, individu dan organisasi dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua, akuntabilitas. Individu, organisasi, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada orang lain untuk konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga ada liabilitas, sebuah sistem politik yang di dalamnya sebuah badan hukum yang berfungsi membantu memulihkan kerusakan yang menimpa aktor, sistem, atau organisasi lain. Lalu yang terakhir ada proses hukum, proses di mana mampu mengajukan banding untuk memastikan hukum telah benar-benar diterapkan. Di slide kelima ini akan membahas tentang menganalisis dilema etis. Dilema adalah situasi di mana setidaknya ada dua tindakan yang bertentangan secara diametral, masing-masing mendukung hasil yang diinginkan. Jika dihadapkan dengan situasi yang menyebabkan dilema etis, bagaimana cara menghadapi situasi tersebut? 1. Identifikasi dan deskripsikan fakta. Yang kedua, tentukan konflik dan dilema dan identifikasi nilai-nilai perintah tertinggi. Yang ketiga, kenali stakeholder. Yang keempat, identifikasi opsi masuk akal yang dapat diambil. Yang kelima, ada identifikasi konsekuensi potensial dari opsi Anda. Di slide ke-6 akan membahas tentang privasi dan hak informasi. Privasi itu apa? Privasi adalah hak moral individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau gangguan dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Di slide ke-7 membahas tentang privasi dan hak informasi. Terkait dengan privasi informasi adalah bagian dari privasi. Hak untuk privasi informasi mencakup klaim bahwa informasi tertentu tidak boleh dikumpulkan sama sekali oleh pemerintah atau perusahaan bisnis, dan klaim individu untuk mengontrol penggunaan informasi apapun yang dikumpulkan tentang mereka. Di slide ke-8 ini, terkait informasi yang dikumpulkan di dalam e-commerce itu ada 2, yaitu personality identifiable information. Situs e-commerce secara rutin mengumpulkan variasi informasi dari atau tentang konsumen yang mengunjungi situs mereka dan atau melakukan pembelian. Beberapa data ini merupakan informasi pengidentifikasi pribadi, yaitu didefinisikan sebagai data apapun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan, atau menghubungi seseorang. Yang kedua ada anonymous information. Data lain adalah informasi anonim, terdiri informasi demografis dan perilaku seperti usia, pekerjaan, pendapatan, kode pos, etnis, dan data lain yang mencirikan kehidupan Anda seperti perilaku menjelajah web tanpa mengidentifikasi siapa Anda. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk informasi yang dapat dikumpulkan. Slide 10. Privasi dan jejaring sosial, alat pengumuman informasi utama internet dan pengaruhnya terhadap privasi. Contohnya ada smartphone and apps. Dampak pada privasi digunakan untuk melacak lokasi dan berbagi foto, alamat, telepon, angka pencarian, dan perilaku lainnya kepada pemasar. Lalu ada advertising network, digunakan untuk melacak individu saat mereka bergerak di antara ribuan web situs.
Lalu ada social network, digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang konten yang disediakan pengguna. Lalu ada cookies dan super cookies, digunakan untuk melacak individu di satu situs. Lalu ada cookie pihak ketiga. Cookie ditempatkan oleh jaringan iklan pihak ketiga. Lalu ada spyware, dapat digunakan untuk merekam semua aktivitas keyboard pengguna, termasuk ada search engine behavioral targeting, menggunakan riwayat pencarian sebelumnya, demografi, minat yang diungkapkan, geografis, atau data yang dimasukkan pengguna lainnya untuk menargetkan iklan. Lalu ada deep packet inspection, menggunakan perangkat lunak yang diinstal pada level ISP untuk melacak semua clickstream pengguna tingkah laku. Lalu ada shopping chart, dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi pembayaran dan pembelian terperinci. Lalu ada formulir online yang diisi oleh pengguna secara sukarela sebagai imbalan atas janji manfaat atau hadiah yang dikaitkan dengan clickstream atau lainnya data perilaku untuk membuat profil pribadi. Lalu ada site transaction log, dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terperinci di halaman konten dilihat oleh pengguna. Lalu ada search engine, dapat digunakan untuk melacak pernyataan dan tampilan pengguna di newsgroup, grup obrolan, dan forum publik lainnya di web, dan profil pandangan sosial dan politik pengguna. Lalu ada digital wallet, dompet dan perangkat lunak sisi klien yang mengungkapkan informasi pribadi ke situs web yang memverifikasi identitas konsumen. Lalu ada digital right management, perangkat lunak yang mengharuskan pengguna online media untuk mengidentifikasi dan mereka sebelum melihat konten yang dilindungi hak cipta. Lalu yang terakhir ada trusted computing environment, perangkat keras dan lunak yang mengontrol tampilan hak cipta konten dan memerlukan identifikasi pengguna. Masalah privasi, lokasi, dan mobile. Masalah privasi berbasis seluler dan berbasis lokasi saat platform seluler menjadi semakin penting. Masalah tentang seluler dan privasi berbasis lokasi juga menjadi perhatian utama. Pada April 2012, Kongres membuka penyelidikan ke dalam kebijakan privasi produsen ponsel pintar bersama dengan Facebook, Pinterest, Yahoo, Google, dan 30 lainnya di pasar aplikasi. Aplikasi di kedua Android dan ponsel cerdas Apple berbagi informasi pengguna dengan pengiklan yang ingin menargetkan iklan mereka berdasarkan lokasi, waktu, dan data pribadi yang dibagikan dengan aplikasi. Profiling dan penargetan perilaku. Profiling adalah pembuatan gambar digital yang menjadi ciri khas perilaku individu dan kelompok online. Anonymous profile adalah mengidentifikasi orang-orang menjadi lebih spesifik lagi dan menargetkan grup. Lalu yang personal profile itu adalah menambahkan alamat email pribadi, alamat pos, dan atau nomor telepon untuk data perilaku. Ada beberapa inisiatif Kongres untuk memperkuat perlindungan privasi, seperti misalnya tahun 2013 diperkenalkan amandemen Undang-Undang Privasi Komunikasi Privasi dan Undang-Undang Privasi dan Pengawasan Geolokasi untuk melindungi privasi lokasi. Perlindungan secara legal di Amerika, Kanada, dan Jerman, hak privasi didapat atau diberikan berasal dari konstitusi serta undang-undang tertentu. Di Amerika Serikat, ada 4 gugatan yang berkaitan dengan privasi. Yang pertama, ada penyusupan. Kedua, pengungkapan fakta pribadi. Ketiga, menempatkan seseorang dalam false like itu mirip dengan sebuah fitnah, membuat seseorang menjadi salah di mata publik. Yang keempat, menggunakan nama seseorang untuk keperluan komersil. Informed consent, persetujuan yang diberikan dengan pengetahuan tentang semua fakta materi
untuk membuat keputusan secara tradisional. Ada dua model untuk informed consent. Yang pertama ada opt-in dan yang kedua ada opt-out. Prinsip Praktik Informasi Adil Komisi Perdagangan Federal. FTC adalah lembaga tingkat kabinet yang bertugas untuk mempromosikan fungsi efisien dari pasar dengan melindungi konsumen dari pihak yang tidak adil atau menipu dan meningkatkan pilihan konsumen dengan mempromosikan persaingan. Prinsip-prinsip praktik keadilan informasi FTC adalah yang pertama kepedulian, kedua persetujuan, ketiga partisipasi, yang keempat perlindungan, yang kelima pelaksanaan. Arah perlindungan data Eropa. Di Eropa, perlindungan akan privasi jauh lebih kuat dibanding Amerika Serikat. Di negara-negara Eropa, perusahaan bisnis tidak diizinkan untuk menggunakan PII tanpa persetujuan sebelumnya. Selain itu, mereka mempunyai lembaga perlindungan datanya tersendiri. Pengaturan mandiri industri swasta. Facebook, Apple, Yahoo, dan Google telah mengadopsi kebijakan mereka tersendiri dalam mengatasi masalah privasi di internet. Untuk itu, industri online membentuk Online Privacy Alliance untuk mendorong pengaturan mandiri sebagai reaksi terhadap keprihatinan publik yang berkembang dan ancaman undang-undang yang telah diajukan FTC dan kelompok advokasi privasi. Tetapi, secara umum, upaya industri online dalam regulasi mandiri belum berhasil mengurangi kecemasan warga Amerika akan invasi privasi selama transaksi online atau dalam mengurangi tingkat invasi privasi. Berikut merupakan tabel dari grup advokasi privasi. Yang pertama ada Epic.org. Fokusnya kelompok pengawas yang berbasis di Washington. Yang kedua ada privacyinternational.org. Merupakan organisasi pengawas yang berfokus pada privasi intrusi oleh pemerintah dan bisnis. Yang ketiga ada CDT.org. Yayasan dan kelompok pendukung bisnis dengan fokus legislatif. Selanjutnya ada privacy.org yang merupakan clearinghouse disponsori oleh Epic dan Privacy International. Selanjutnya ada privacyright.org merupakan lembaga clearing pendidikan. Yang terakhir ada privacyalliance.org merupakan lembaga clearing yang didukung industri. Bisnis perlindungan privasi yang muncul. Ketika situs web menjadi lebih invasif dan agresif dalam penggunaan informasi pribadi, dan kekhawatiran publik terus tumbuh, sejumlah perusahaan muncul dengan mengklaim dapat membantu orang-orang untuk melindungi privasi mereka. Perusahaan modal Ventura telah menginvestasikan sejumlah dana untuk perusahaan-perusahaan startup yang baru tumbuh berdasarkan premis mereka bahwa orang-orang akan membayar untuk melindungi reputasi mereka. Misalnya saja Reputation.com yang telah menerima pendanaan lebih dari 67 juta dolar di tahun 2013. Perusahaan lain di bidang perlindungan reputasi misalnya Avira Reputation dan Abin. Hanya dengan 14,95 dolar per bulan, pengguna dapat memonitor apa yang orang lain katakan tentang mereka atau anak-anak mereka di situs web sosial. Tapi sayangnya, hasil riset dari ekonom yang mempelajari tentang hal ini menemukan bahwa orang-orang tidak mau membayar banyak untuk melindungi privasi mereka dan lebih bersedia untuk menyerahkan privasi mereka untuk sebuah diskon. Solusi teknologi. Sejumlah teknologi peningkatan privasi telah dikembangkan untuk melindungi pengguna privasi selama interaksi dengan situs web seperti pemblokir spyware, pemblokir pop-up, pengelola cookie, dan amankan email. Namun, alat yang paling kuat untuk melindungi privasi perlu dibangun di browser. Menanggapi tekanan dari pendukung privasi pada tahun 2012, browser memiliki sejumlah alat yang dapat membantu pengguna melindungi privasi mereka, seperti menghapus cookie dari pihak ketiga. Salah satu perlindungan terkuat berbasis browser ialah kemampuan do not track bawaan.
Microsoft, Mozilla, Google, dan Apple semuanya telah memperkenalkan kemampuan Do Not Track standar. Sebagian besar alat ini menekankan keamanan, kemampuan individu untuk melakukannya, melindungi komunikasi dan file mereka dari pengintai tidak sah. Hak kekayaan intelektual. Ada 3 bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang pertama copyright, yang kedua ada hak paten, yang ketiga ada merek dagang. Hukum copyright. Hukum copyright melindungi bentuk asli dari enskripsi seperti tulisan, seni, gambar, foto, musik, gerak gambar, pertunjukan, dan program komputer dari disalin oleh orang lain untuk minimal 70 tahun. Masalah salinan dan enkripsi sempurna. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Cipta melindungi bentuk ekspresi asli seperti tulisan, seni, gambar, foto, musik, pertunjukan, dan program komputer agar tidak disalin oleh orang lain untuk periode tertentu. Hingga tahun 1998, Undang-Undang Hak Cipta melindungi karya individu untuk masa hidup mereka ditambah 50 tahun di luar kehidupan mereka, dan karya-karya diciptakan untuk disewa dan dimiliki. Pada tahun 1998, Kongres memperpanjang periode perlindungan hak cipta untuk tambahan 20 tahun dengan total 95 tahun untuk pekerjaan yang dimiliki perusahaan dan umur ditambah 70 tahun. Perlindungan untuk karya-karya yang dibuat oleh individu dikenal sebagai CTEA. Lalu, pada pertengahan 1960-an, kantor hak cipta mulai mendaftarkan program perangkat lunak, dan pada tahun 1980, Kongres meloloskan Undang-Undang Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer yang jelas-jelas menyediakan perlindungan untuk kode sumber dan objek dan salinan asli yang dijual dalam perdagangan, dan menetapkan hak-hak pembeli untuk menggunakan perangkat lunak sementara pencipta tetap mendapatkan judul legal. Misalnya, kode HTML untuk web, meskipun mudah didapat ke setiap browser, tetapi tidak dapat disalin secara sah dan digunakan untuk tujuan komersial, katakanlah untuk membuat situs web baru yang terlihat identik. Kelebihan dari perlindungan hak cipta jelas melindungi dari penyalinan seluruh program atau bagian-bagiannya, tetapi kekurangan dari perlindungan hak cipta ialah bahwa gagasan yang mendasari di balik sebuah karya tidak dilindungi, hanya ekspresi mereka dalam sebuah karya. Kalau begitu, pesaing dapat melihat kode sumber di situs web mereka untuk melihat bagaimana efek yang dibuat, kemudian menggunakan kembali teknik tersebut untuk membentuk situs web yang berbeda tanpa melanggar hak cipta. Look and Feel, DMCA 1998. Paten, metode dan proses bisnis. Menurut KBBI, paten ialah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindungi dari peniruan. Paten memberikan pemilik eksklusif memonopoli gagasan balik penemuan untuk 20 tahun. Ada 4 jenis penemuan untuk paten mana yang diberikan berdasarkan hukum paten. Pertama adalah mesin, kedua produk buatan manusia, ketiga komposisi materi, dan terakhir metode pengolahan. Paten e-commerce. Banyak infrastruktur dan perangkat lunak internet dikembangkan di bawah naungan program ilmiah dan militer yang didanai publik di Amerika Serikat dan Eropa. Semangat internet awal ini berubah pada pertengahan 1990-an dengan pengembangan komersial World Wide Web. Pada tahun 1998, keputusan hukum penting State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group Inc. membuka jalan bagi perusahaan bisnis untuk memulai melamar metode bisnis paten. Dalam kasus ini, pengadilan banding sirkuit federal menguatkan klaim Signature. Keuangan menjadi paten yang valid untuk metode bisnis yang memungkinkan manajer memantau dan mencatat arus informasi keuangan yang dihasilkan oleh dana mitra sebelumnya
itu berpikir metode bisnis tidak dapat dipatenkan, namun pengadilan memutuskan tidak ada alasan apapun itu untuk melarang metode bisnis dari pelindungan paten. Keputusan State Street menyebabkan ledakan dalam aplikasi untuk e-commerce. Merek dagang, pelanggaran, dan pengecaran online. Merek dagang ialah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan menunjukkan sumbernya, dan lain halnya dengan pengecaran perilaku apapun yang mau melemahkan koneksi antara merek dagang dan produk. Internet dan merek dagang. Awalnya agen Google Internet untuk nama domain pendaftaran selama bertahun-tahun memiliki kebijakan first come first serve, pertama datang pertama dilayani, yang artinya siapapun dapat mendaftarkan nama domain apapun yang belum terdaftar. Menanggapi semakin banyaknya keluhan dari pemilik merek dagang terkenal yang menemukan nama merek dagang mereka diambil oleh pengusaha web, Kongres mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bernama Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act atau ACPA pada bulan November 1999. ACPA menciptakan liabilitas sipil bagi siapa saja yang berupaya dengan etiket buruk untuk mendapat untung dari merek dagang terkenal dan untuk memeras uang dari pemilik merek dagang yang ada, atau cybersquatting, atau menciptakan kebingungan pasar, meramaikan tanda atau cyberpiracy. Undang-undang itu juga melarang penggunaan nama domain terdiri dari nama orang tanpa persetujuan orang tersebut. Jika pendaftar mendaftarkan nama tersebut dengan maksud untuk mendapatkan untung dengan menjual nama domain kepada orang itu, penyalahgunaan merek dagang dapat terjadi dalam berbagai bentuk di web. Perilaku utama dalam internet yang telah melanggar hukum merek dagang. Yang pertama, cybersquatting. Cybersquatting melibatkan pendaftaran nama domain yang dilanggar atau penggunaan internet lainnya dari merek dagang yang ada untuk tujuan memeras pembayaran dari yang sah pemilik. Yang kedua, cyberpiracy yang melibatkan perilaku yang sama dengan cybersquatting tetapi dengan niat mengalihkan lalu lintas dari yang sah situs ke situs yang melanggar. Yang ketiga, meta tagging, menggunakan kata-kata bermerek dagang di suatu situs meta tag. Yang keempat, keywording, menempatkan kata kunci bermerek dagang di web halaman baik terlihat atau tidak terlihat. Yang kelima, linking, menautkan ke halaman konten di lain situs melewati halaman beranda. Yang keenam, framing, menempatkan konten situs lain di bingkai di situs pelanggar. Tantangan dalam etika kekayaan intelektual dan hukum, menyeimbangkan perlindungan properti dengan lainnya untuk memastikan bahwa pencipta kekayaan intelektual dapat menerima manfaat dari penemuan dan karya mereka, sementara juga memungkinkan karya dan desain mereka untuk disebarluaskan dan digunakan oleh audiens seluas mungkin. Pemerintah, siapa yang mengatur internet dan e-commerce? Pemerintahan ada hubungannya dengan social control, siapa yang akan mengendalikan e-commerce, apa elemen akan dikendalikan, dan bagaimana kontrolnya diimplementasikan. Siapa yang mengatur internet dan e-commerce? Tata kelola internet dan e-commerce telah melewati 4 tahap. Bagaimana tata kelola internet berkembang dari waktu ke waktu? Tahap pertama, kontrol pemerintah pada tahun 1970 sampai 1994. Saat periode ini, DARPA dan National Science Foundation mengendalikan internet sebagai program yang didanai pemerintah. Tahap kedua, privalisasi tahun 1995 sampai 1998, Network Solution diberi monopoli untuk menandai dan melacak nama domain tingkat tinggi. Tahap ketiga, regulasi mandiri pada tahun 1995 sampai sekarang, Presiden Clinton dan Departemen Perdagangan mendorong dibentuknya Internet Corporation for Assigned Names and Number atau disingkat ICANN. Organisasi nirlaba yang bertugas untuk mengarahkan pengelolaan dan prosedur beberapa pangkalan data ruang nama dan ruang numerik internet, menjamin kestabilan dan keamanan operasi jaringan. ICANN dimaksudkan untuk menjadi industri internet atau e-commerce badan pemerintah sendiri, bukan lembaga pemerintahan lain. Dan tahap selanjutnya, regulasi pemerintah pada tahun 1998 sampai sekarang. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di seluruh dunia mulai menerapkan kontrol langsung terhadap internet dan e-commerce. Apakah internet bisa dikontrol? Pendukung internet awal berpendapat bahwa internet berbeda dari semua teknologi. Mereka berpendapat bahwa tidak dapat dikendalikan. Mengingat itu, desain desentralisasi yang melekat, kemampuannya untuk melintasi batas, dan paket-paket yang mendasari teknologi yang membuat pemantauan dan pengontrolan konten pesan menjadi tidak mungkin, dan mempunyai slogan
informasi ingin bebas, dan net ada di mana-mana. Implikasi slogan ini bahwa konten dan perilaku situs e-commerce memang situs internet dalam bentuk apapun tidak dapat dikendalikan dengan cara yang sama seperti tradisional media seperti radio dan televisi. Namun sikap telah berubah seperti banyak pemerintah dan korporasi memperluas kendali mereka atas internet. Pemerintahan dan hukum publik. Pemerintahan publik dan hukum, alasan kami memiliki pemerintahan ialah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di dalam perbatasan negara. Apa yang terjadi di negara lain sebagian besar kita umumnya mengabaikannya, meskipun jelas masalah lingkungan dan perdagangan internasional membutuhkan kerjasama multinasional. E-commerce dan internet menimbulkan beberapa masalah unik untuk pemerintah publik yang berpusat pada kemampuan negara bangsa untuk mengatur kegiatan dalam perbatasannya. Negara memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membentuk internet. Perpajakan. Beberapa pertanyaan menggambarkan kompleksitas tata kelola dan yurisdiksi yang lebih kuat dari perpajakan penjualan e-commerce, baik di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah mengandalkan pajak penjualan berdasarkan jenis dan nilai barang yang dijual. Di Eropa, pajak ini dikumpulkan di sepanjang rantai nilai termasuk penjualan akhir kepada konsumen dan disebut pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Di Amerika Serikat, masing-masing dengan tarif dan kebijakan pajak yang unik. Pajak penjualan pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada akhir 1930-an. Di sebagian besar negara bagian ada pajak penjualan berbasis negara bagian dan pajak penjualan lokal yang lebih kecil. Total pajak penjualan berkisar dari 0 di beberapa negara bagian. Sebanyak 13% di New York City sejak awal e-commerce telah mendapat manfaat dari subsidi pajak hingga 13% untuk barang yang dikirim ke sales tax tinggi area. Pedagang eceran lokal telah mengeluh pahit tentang pajak e-commerce subsidi. Pedagang e-commerce berpendapat bahwa bentuk perdagangan ini perlu dipupuk dan didorong dalam hal apapun dan penggunaan rezim pajak akan sulit dikelola untuk perdagangan internet. Pada tahun 1998, Kongres meloloskan Undang-Undang Kebebasan Pajak Internet yang menempatkan moratorium tentang pajak berganda dan diskriminatif pada perdagangan elektronik, serta pada akses internet selama 3 tahun hingga Oktober 2001. Sejak saat itu, moratorium telah dipajang beberapa kali, paling baru hingga 2014. Wawasan pada masalah bisnis pertarungan pajak penjualan internet memberikan wawasan lebih lanjut tentang pertarungan pajak penjualan e-commerce. Netralitas bersih. Netralitas bersih-bersih lebih merupakan slogan politik daripada konsep. Itu artinya berbeda dengan orang yang berbeda. Saat ini, semua lalu lintas internet diperlakukan sama atau netral oleh pemilik tulang punggung internet dalam arti bahwa semua aktivitas dan file pengelola kata, email, pengunduhan video, musik, dan lain-lain dikenakan biaya flat yang sama menilai terlepas dari beberapa banyaknya bandwidth yang digunakan. Ada 3 cara dasar untuk mencapai penjatahan bandwidth menggunakan harga mekanisme. Yang pertama, chat plans atau biasa disebut tiered plans. Kedua, usage metering. Dan yang ketiga, highway or toll pricing. Keselamatan dan kesejahteraan publik. Setiap individu berhak untuk selamat dan mencapai kesejahteraannya masing-masing. Yang pertama, melindungi anak-anak, dan yang kedua, mengontrol perjudian, membatasi penjualan rokok dan obat-obatan, sehingga meminimalisir adanya tindak pidana kejahatan yang terjadi di lingkungan kita.